Halo semua, saya Naila Zafiria. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NPM 2336010026. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah analisis teori dari Technological Determinist Theory, Diffusion of Innovation Theory, Uses and Gratification Theory, dan terakhir ada Media Critical Theory. Slide pertama ada daftar pustaka, yaitu beberapa jurnal yang saya ambil untuk teori-teori ini. Dan untuk slide selanjutnya ada pengertian Technological Determinist Theory. Apa sih ini maksud dengan Technological Determinist Theory? Technological Determinist Theory adalah teori reduksionis yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara teknologi dan sifat masyarakat. Teori ini tuh seperti kayak menjelaskan siapa atau apa yang bisa memiliki kekuatan pengendali dalam urusan manusia. Teori ini mempertanyakan sejauh mana pemikiran atau tindakan manusia dipengaruhi oleh faktor-faktor teknologi. Dan di sini masih ada tentang teori technological determinist, yaitu pandangan yang menganggap bahwa perkembangan teknologi memiliki pengaruh dominan dalam membentuk struktur sosial, budaya, dan politik dalam masyarakat. Dan dalam pandangan ini, teknologi tidak hanya dianggap sebagai alat yang digunakan oleh manusia, tetapi juga sebagai kekuatan yang menentukan arah perubahan dalam cara hidup, interaksi sosial, dan perkembangan budaya suatu masyarakat. Dan di slide ini ada contoh Technological Determinist Theory. Contoh yang pertama ada masyarakat visual. Secara lebih luas, televisi membentuk cara kita mengonsumsi informasi, beralih dari bentuk tradisional seperti membaca surat kabar ke bentuk visual yang lebih mudah dicerna oleh banyak orang. Dan untuk kedua, ada pengaruh sosial dan politik. Televisi tidak hanya mengubah cara orang menghabiskan waktu luang mereka, tetapi juga memengaruhi bagaimana mereka memahami dunia di sekitar mereka. Misalnya, dalam konteks politik, pemilu dan kampanye politik menjadi sangat dipengaruhi oleh bagaimana kandidat tampil di depan kamera. Dan untuk ketiga, televisi sebagai pengubah budaya. Dalam teori determinisme teknologi, televisi adalah contoh yang jelas dari bagaimana teknologi mengubah cara kita berkomunikasi dan berinteraksi. Setelah televisi menjadi barang umum pada paruh kedua abad ke-20, ia menjadi alat utama yang membentuk budaya populer dan opini publik. Dan untuk yang ini ada pengertian Diffusion of Innovation Theory. Diffusion of Innovation Theory adalah sebuah teori yang menjelaskan bagaimana, mengapa, dan dengan cara apa inovasi atau teknologi baru menyebar dan diterima dalam suatu kelompok atau masyarakat. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Everett Rogers pada tahun 1962 dalam bukunya yang berjudul Diffusion of Innovations. Teori ini menggambarkan proses adopsi, inovasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi sejauh mana sih suatu inovasi diterima oleh individu atau kelompok masyarakat. Dan di sini juga masih ada teori Diffusion of Innovation. Sebenarnya itu sama aja kayak di pengertian yang di slide sebelumnya. Kayak teori ini menjelaskan bagaimana inovasi menyebar melalui suatu populasi atau masyarakat dari waktu ke waktu. Dan di sini ada contoh tentang Diffusion of Innovation Theory. Untuk contoh yang pertama ada penggunaan kendaraan listrik. Penggunaan kendaraan listrik juga dapat dianalisis menggunakan teori difusi inovasi. Misalnya, Tesla dan kendaraan listrik lainnya menunjukkan bagaimana teknologi baru ini diterima oleh masyarakat. Untuk yang kedua, ada penggunaan internet dan media sosial. Adopsi teknologi internet dan media sosial adalah contoh difusi inovasi yang sangat terlihat. Misalnya, Instagram sebagai salah satu platform media sosial yang awalnya digunakan oleh kalangan terbatas, tetapi kemudian menyebar dengan sangat cepat. Untuk yang ketiga, ada penyebaran vaksinasi. Teori difusi inovasi juga banyak diterapkan dalam bidang kesehatan, khususnya dalam konteks penyebaran vaksinasi. Misalnya,
vaksin COVID-19 adalah COVID bagaimana inovasi dalam kesehatan disebarkan dan diterima oleh berbagai kelompok. Dan di sini ada pengertian uses and gratification theory. Uses and gratification theory adalah teori komunikasi yang berfokus pada bagaimana individu aktif memilih dan menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka, baik itu kebutuhan informasi, hiburan, hubungan sosial, atau identitas diri. Berbeda dengan teori-teori sebelumnya yang lebih menekankan pada dampak media terhadap audiens, seperti teori agenda setting atau teori penyiaran massa. Teori ini memilih audiens sebagai pengguna yang aktif, yang secara sadar memilih media tertentu untuk memenuhi tujuan dan kebutuhan mereka. Sini juga masih ada tentang teori uses and gratification theory. Di sini tuh ada teori komunikasi yang menjelaskan bagaimana individu aktif memilih dan menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan mereka. Seperti kayak mereka lebih membutuhkan media-media untuk penggunaan individu mereka. Nah, teori ini juga berfokus pada audiens sebagai agen aktif dalam memilih media dan konten yang dapat memberikan kepuasan atau gratifikasi tertentu. Di slide selanjutnya juga ada contoh uses and gratification theory. Untuk yang pertama ada media sosial. Penggunaan media sosial seperti Facebook, Instagram, atau Twitter menggunakannya untuk berbagai alasan, seperti berinteraksi dengan teman, berbagi pengalaman pribadi, atau mengikuti perkembangan berita dan tren. Yang kedua, ada televisi. Pengguna menonton televisi untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Mereka dapat menonton acara berita untuk memenuhi kebutuhan informasi, menonton acara komedi untuk hiburan, atau menonton drama untuk pemenuhan emosional mereka. Dan yang ketiga, ada game online. Banyak orang bermain game online untuk bersosialisasi dengan teman-teman, menikmati hiburan, atau melarikan diri dari masalah sehari-hari. Games seperti Fortnite atau Minecraft memungkinkan pemain untuk berinteraksi dengan orang lain yang memenuhi kebutuhan sosial dan afektif mereka. Dan di slide ini ada pengertian media critical theory. Media critical theory adalah sebuah pendekatan dalam studi komunikasi dan media yang bertujuan untuk menganalisis dan mengkritik peran media dalam membentuk ideologi, kekuasaan, dan struktur sosial di masyarakat. Berbeda dengan teori yang lebih fokus pada fungsi positif media, teori ini lebih menekankan pada dampak negatif atau potensi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat dilakukan oleh media, terutama media massa, dalam membentuk opini publik, pengaruh sosial, serta hubungan antara individu dan masyarakat. Dan di slide selanjutnya juga masih ada tentang teori media critical theory. Bagaimana nih media berfungsi atau dampaknya secara positif. Media critical theory mengkritik bagaimana media seringkali menjadi alat untuk mempertahankan status quo dan kekuasaan yang ada, serta mengabaikan atau meredam potensi perubahan sosial yang lebih besar. Di sini ada contoh tentang media critical theory. Yang pertama ada pengaruh media dalam mempromosikan kapitalisme. Media massa seringkali digunakan untuk mendukung dan memperkuat sistem kapitalisme, terutama melalui komersialisasi media dan periklanan. Dan untuk kedua, representasi gender dalam media. Representasi gender media adalah salah satu topik utama dalam teori kritik media. Media seringkali menggambarkan peran perempuan dan laki-laki dalam acara yang terbatas dan stereotipikal, yang menguatkan norma-norma sosial yang patriarkal. Dan untuk yang contoh ketiga ada hegemoni rasial dan media. Media seringkali menjadi alat untuk memperkuat hegemoni rasial, yaitu dominasi kelompok ras tertentu dalam masyarakat, khususnya kelompok kulit putih. Dalam konteks negara-negara barat, media mengatur representasi ras dalam cara yang mendukung kelompok dominan dan mengabaikan atau menampilkan kelompok minoritas secara stereotipikal. Dan ternyata sudah terakhir, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadi makasih.